Video ini akan membahas tentang bubble space diagram. Sebelumnya Anda harus memiliki analisis tapak dan program ruang terlebih dahulu. Ini batasan site dan GSB-nya dengan fungsi di sekitar site adalah restoran dan ruko. Dalam melakukan proses ini, Anda harus cek kembali analisis site dan program ruang yang sudah Anda miliki. Oke, ada bagian yang unik dari site ini karena ada bagian yang harus kita kembalikan pada pemerintah sehingga kita atur sedemikian rupa untuk menjadi sebuah taman yang bisa mengundang orang untuk masuk ke dalam site ini sehingga kita manfaatkan sebagai entrance dan jalur keluar dari dan menuju site gitu. Nah, maka di bagian ini kita gunakan sebagai area publik ya, sehingga Anda bisa membagi zona-zona sesuai dengan pembagian ruang yang Anda putuskan dalam proses analisis site dan analisis kebutuhan ruang. Kita bagi dulu ya zonasinya menjadi publik, semi-publik, buffer, semi-private, private, ultra-private, dan service. Anda bisa gunakan warna-warna yang bisa mendefine perbedaan dari zona-zona tersebut, karena zona-zona ini yang akan memandu Anda untuk bisa mendetailkan menuju ke aktivitas yang sesuai dengan zonasinya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita cek kembali program ruang yang sudah kita miliki dan mulailah melakukan plotting aktivitas pada site sesuai dengan zonasinya. Saya ingatkan kembali untuk usahakan gunakan milimeter block sehingga plotting aktivitas yang Anda lakukan sudah terukur dan skalatis. Kita buat bubble-bubble aktivitas dalam site sedetail mungkin dan jangan sampai ada space kosong yang tidak bisa Anda define aktivitasnya, sehingga Anda benar-benar harus bisa mendetailkan dan tidak dimungkinkan adanya ruang sisa dari site ini untuk bisa memudahkan Anda dalam pengaturan site plan di tahap berikutnya. Anda bisa menentukan aktivitas apa saja yang berdekatan dan yang berhubungan secara langsung ataupun harus melewati aktivitas yang lain sehingga ruang-ruang yang Anda atur nanti bisa dimungkinkan dengan sangat sesuai dengan program ruang yang Anda atur sebelumnya. Saya ingatkan kembali yang diplotting bukan nama ruangnya, melainkan aktivitas yang ada dalam area tersebut. Jika sudah selesai memplot aktivitasnya, kita bisa tambahkan warna-warna untuk membantu kita mendefine zona-zona yang sudah disesuaikan dari pengaturan zona sebelumnya, yaitu public, semi-public, private, semi-private, ultra-private, service, dan buffer, sehingga Anda bisa mulai mempertimbangkan apakah posisi ini sudah cukup baik atau sesuai dengan program ruang Anda sebelumnya atau belum. Oke, ini kurang lebih bubble space yang sudah cukup penuh atau fit ya, tidak ada ruang sisa dan sesuai dengan zonasi yang sudah ditentukan sebelumnya.
Kita coba bisa bandingkan ya. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini.